Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shrofi Alfia Diocili dan teman saya Agung Nugroho akan menjelaskan proses pembuatan baja karbon dan baja paduan. Nah, pertama-tama apa sih baja karbon itu? Baja karbon itu merupakan salah satu jenis baja paduan yang terdiri atas unsur besi dan unsur karbon. Mana besi merupakan unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Dalam proses pembuatan baja akan ditemukan pula penambahan kandungan unsur kimia lain seperti sulfur, fosfor, silikon, mangan, dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang diinginkan. Baja karbon memiliki kandungan unsur karbon dalam besi sebesar 0,2% hingga 2,14%, di mana kandungan karbon tersebut berfungsi sebagai unsur pengeras dalam struktur baja. Nah, unsur baja karbon ini mengklasifikasikan atas 3 bagian, yaitu baja karbon rendah, baja karbon medium, dan baja karbon tinggi. Lalu selanjutnya adalah apa sih baja paduan itu? Baja paduan adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dengan jumlah total antara 1% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Paduan yang digunakan dalam baja paduan biasanya menggunakan unsur mangan, nikel, kromium, molybdenum, vanadium, silikon, dan boron, atau menggunakan paduan yang tidak umum seperti aluminium, kobalt, tembaga, cerium, niobium, titanium, tungsten, timah, seng, timbal, dan zirkonium. Baja paduan ini dapat ditemukan dalam penggunaan aplikasi yang eksotis dan spesifikasi tinggi, seperti pada sudut-sudut turbin dari mesin jet, pesawat ruang angkasa, dan dalam reaktor nuklir maupun komponen dalam kendaraan bermotor. Baja paduan terbagi menjadi 2, yaitu baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan rendah terdiri dari baja fase ganda, baja strip, dan baja performa tinggi. Baja paduan tinggi memiliki jenis yaitu alloy steel 4140, baja paduan 6150, baja paduan 8620, dan terakhir yaitu stainless steel. Nah, sifat dari baja paduan adalah meningkatkan kekerasan pada baja, meningkatkan ketangguhan pada baja, meningkatkan ketahanan aus pada baja, meningkatkan ketahanan korosi pada baja, dan terakhir yaitu meningkatkan kekuatan pada baja. Nah, lalu ini adalah proses pembuatan baja karbon. Menurut kami, proses pembuatan baja karbon dan baja paduan itu hampir sama, yaitu menggunakan proses konvertor, proses Siemens-Martin, proses basic oxygen furnace atau BOF, proses dapur listrik, proses dapur kobel, dan proses dapur cawan. Dan selanjutnya adalah penjelasan dari proses tersebut. Yang pertama adalah proses konvertor. Teknik pertama adalah konvertor, yaitu dengan sistem kerja pertama yaitu dipanaskan dengan kulkas sampai kurang lebih 1500 derajat Celcius. Lalu dipiringkan untuk memasukkan bahan baku baja. Lalu kulkas kembali ditegakkan, lalu udara dengan tekanan 1,5 sampai 2 atm dihembuskan dari kompresor. Setelah 20 sampai 25 menit, konvertor dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Proses konvertor ini terdiri dari 2 proses, yaitu pertama proses Bessemer atau asam, lalu proses Thomas yaitu proses basa. Nah, lalu selanjutnya adalah proses Siemens-Martin. Dengan sistem kerja itu pertama menggunakan sistem regenerator atau kurang lebih 3000 derajat Celcius. Fungsi dari regenerator ini adalah memanaskan gas dan udara atau menambah temperatur dapur. Lalu sebagai fundamental atau landasan dapur. 3, menghemat pemakaian tempat dan bisa digunakan baik besi, kelabu maupun besi putih. Nah, kalau besi kelabu, dinding dalamnya dilapisi batu silika atau SiO2. Kalau besi putih dilapisi dengan batu dolomit atau 40% MgCO3 ditambah 60% CaCO3. Nah, yang ketiga adalah proses oksigen, basic oxygen furnace atau BOF. Proses basic oxygen furnace ini sama dengan atau modifikasi dari proses Bessemer.
atau memakai uap air panas yang nantinya ditiupkan pada besi kasar sehingga mampu membakar kotoran yang tersisa. Sedangkan pada BOF menggunakan oksigen murni untuk membakar sebagai ganti dari uap air. Proses dari BOF yaitu dengan sistem kerja yang pertama logam cair dimasukkan ke ruang beker, pertama dimiringkan lalu ditegakkan, dan oksigen sebesar kurang lebih 1000 ditiupkan lewat oksigen lens ke ruang bakar dengan kecepatan tinggi atau 55 meter kubik atau 99,5% O2 tiap 1 ton muatan dengan tekanan 1400 kN per meter persegi. Lalu ditambahkan bubuk kapur CaO untuk menurunkan kadar fosfor dan sulfur. Nah, selanjutnya ini adalah proses dapur listrik. Kalau proses dapur listrik ini adalah proses di mana temperatur tinggi dengan menggunakan busur cahaya elektrode dan induksi listrik. Keuntungannya itu adalah mudah mencapai temperatur tinggi dalam waktu yang singkat, temperatur bisa diatur, efisiensi termis dapur tinggi, cairan besi terlindungi dari kotoran dan pengaruh lingkungan sehingga kualitasnya baik. Kerugian akibat penguapan sangatlah kecil. Selanjutnya adalah proses dapur kapul. Proses ini adalah di mana proses ini mengolah besi kasar kelabu dan besi bekas menjadi baja atau besi tuang. Prosesnya adalah pemanasan pendahuluan agar bebas dari uap cair. Lalu bahan bakar arang, kayu, dan okas dinyalakan selama kurang lebih 15 jam. Okas dan udara dihembuskan dengan kecepatan rendah hingga kokas mencapai 700 hingga 800 mm dari dasar tungku. Besi kasar dan baja bekas kira-kira 10-15% ton per jam dimasukkan. 15 menit baja cair dikeluarkan dari lubang pengeluaran. Yang terakhir adalah proses dapur cawan. Prosesnya adalah dapur cawan dimulai dengan memasukkan baja bekas dan besi kasar dalam cawan. Kemudian dapur ditutup rapat, kemudian dimasukkan gas-gas panas dan yang memanaskan sekeliling cawan dan muatan dalam cawan akan mencair. Baja cair tersebut siap dituang untuk dijadikan baja-baja istimewa dengan menambahkan unsur-unsur paduan yang diperlukan. Nah, sekian dari kami proses-proses pembuatan baja karbon dan baja paduan. Proses ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.